Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini malam ke-9 bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, semangat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dan mendapatkan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih dalam kajian kalam salaf, kalam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, petuah-petuah beliau. Beliau mengatakan, wa qala radhiyallahu anhu lailatul thulatsa at-tasi' min Ramadan sanata 1326. Beliau berkata pada malam Selasa, malam ke-9 bulan Ramadan tahun 1326 Hijriah setelah salat tarawih, beliau mengatakan, idza qawiyat rabitatul abdi bi rabbih wa bi habibihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'ida sa'adatan abadiyah. Apabila seorang hamba hubungannya kuat dengan Tuhannya dan dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan sejahtera dengan kesejahteraan yang abadi. Wa adraka matalibahu kullaha, dan dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia minta seluruhnya. Apabila seseorang hamba mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhannya dan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan sejahtera dan akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa in halatir rawabit khasira wa lahtada sabila. Apabila hubungan ini mulai terputus, mulai renggang, mulai melemah, maka dia akan merugi dan dia tidak akan mendapatkan petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu is'au fi taqwiyat rawabitikum. Karena itu berusahalah untuk menguatkan is'au fi taqwiyati rawabitikum. Berusahalah untuk menguatkan hubungan-hubungan kalian. Wa hiya zikrullah wa zikru rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu berzikir kepada Allah, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tilawatu kitabillah, membaca Al-Qur'annya Allah, kitabnya Allah, wa kasratul a'mal as-salihah, dan memperbanyak amal-amal yang saleh, wal ikhlas fiha, dan ikhlas dalam amal saleh tersebut. Wa min ahammil a'mal as-salihah birrul walidain wa silatur rahim. Dan daripada amalan-amalan saleh yang terpenting yaitu berbakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturahmi. Da'watul walidain takhriqus sab'at tibaq. Doa kedua orang tua itu bisa menembus 7 lapisan langit. Faman adraka abawaihi aw ahaduhuma falyaghtanim birrahuma. Barang siapa yang mendapati kehidupan kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya, hendaknya mengambil kesempatan dari kehidupan mereka. Masih anfa' min birril walidain wa silatur rahim. Lihat, tidak ada yang lebih manfaat daripada birrul walidain, daripada silatur rahim. Dan di sini Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengutip suatu cerita. Ada seorang pemuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Alqamah. Alqamah ini beliau banyak ijtihadnya, artinya beliau banyak beribadah. Azimus sadaqah, banyak bersedekah. Famarida washtadda maraduhu faba'atsat amra'atuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Alqamah ini suatu saat sakit dengan penyakit yang sangat, sakit yang parah. Akhirnya istrinya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabari Rasulullah bahwa suamiku ini dalam keadaan sakarat, sakaratul maut, fil naza'. Fa aradtu an u'limaka bihalih. Aku ingin mengabarkan kepadamu wahai Rasulullah tentang keadaan suamiku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Bilal, Sayyidina Ali, Sayyidina Salman, dan Sayyidina Ammar. 4 sahabat diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang kepada Alqamah dan melihat bagaimana keadaannya. Akhirnya ketika sampai di situ, 4 sahabat ini mengajari Alqamah untuk mengatakan la ilaha illallah, akan tetapi Alqamah tidak mau. Falam yantiq lisanuh, lisannya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Bilal mendatangi Rasulullah dan memberi kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan Alqamah.
Akhirnya Rasulullah tanya kepada Bilal, apakah Alqamah ini mempunyai kedua orang tua? Maka sahabat Bilal atau sahabat yang di sekitarnya mengatakan, faqila lahu amma abahu faqad mat. Ayahnya sudah mati, sedangkan ibunya masih ada. Maka dikatakan, hendaknya wahai Bilal, engkau pergi ke ibunya Alqamah, kata Rasulullah SAW, dan sampaikan dariku salam. Dan hendaknya kalau memungkinkan dia, ibunya Alqamah, untuk datang kepadaku. Kalau misalkan tidak bisa datang, maka aku yang datang kepadanya. Akhirnya dikabarkan kabar tersebut kepada ibu Alqamah. Akhirnya ibu Alqamah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai ibu Alqamah, hendaknya engkau jujur dan jangan sampai engkau berbohong. Bagaimana keadaanmu dengan Alqamah? Maka ibunya menjawab, ya Rasulullah, kana yusalli, kada yasum, kada wa kana yatasaddaq bi jumlah min ad-darahim la yadri kam waznuha wa ma'adaduha. Dia banyak salat, dia banyak bersedekah, bahkan dia mensedekahkan banyak dirham-dirham, tidak diketahui bilangannya saking banyaknya sedekah Alqamah. Maka bagaimana keadaanmu dengan keadaan anakmu? Artinya apakah ada hubungan yang mengusikmu, yang membuatmu benci? Maka Alqamah mengatakan, qalat ya Rasulullah inni alaihi sakhitah wajidah. Aku benci terhadap anakku. Kenapa? Karena kata ibunya, kenapa kata Rasulullah SAW? Maka ibunya menjawab, dia lebih mengutamakan istrinya daripada mengutamakan aku, dan dia lebih banyak memberikan sesuatu kepada istrinya daripada aku. Karena itulah wahai ya Rasulullah, aku benci terhadap Alqamah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sukhtu ummihi hujib lisanuhu an syahadati an la ilaha illallah. Karena bencinya seorang ibunya, karena bencinya ibunya Alqamah ini, itulah yang menjadikan lisannya ini terhijab untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa jangan sampai kita membuat orang tua kita benci terhadap kita, karena keridhaan orang tua adalah keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan bencinya orang tua adalah bencinya Allah dan bencinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ridha Allah fi ridhal walidain. Keridhaannya Allah tergantung keridhaan orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtihima. Kebenciannya Allah tergantung kebenciannya orang tua terhadap anaknya. Semoga kita bisa menyenangkan orang tua kita, membuat orang tua kita ridha kepada kita semua, hingga kita bisa mempunyai kehidupan yang sejahtera, dan di akhir umur kita bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.